telah lepas berkat anugerah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu di keluarga kita masing-masing kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai, Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati kami, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-60. Nats kita pada hari ini pada ayat yang ke-60 demikian firman Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu di keluarga kita pada hari ini mengambil sebuah tema bersaksi tentang karya agung Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita pernah merasakan cinta kasih Tuhan, mujizat Tuhan di dalam keluarga kita? Tentu, saya percaya semua orang pasti pernah merasakan, baik itu sembuh dari sakit, keluar dari pergumulan, dan tentu banyak sekali berkat-berkat atau mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentu ketika kita menikmati karya Tuhan itu, kita menceritakan bagaimana kasih sayang Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Stefanus juga menjadi alat kesaksian bagaimana Allah sangat berkarya atas kehidupan Stefanus. Walaupun kalau kita baca pada ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-60, Stefanus mati karena dianiaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Stefanus menjadikan kesaksian yang luar biasa, terkhusus bagi umat Yahudi pada waktu itu. Bagaimana seorang Yahudi yang bernama Stefanus itu bersaksi bahwa kehidupannya hanya untuk Tuhan Yesus. Dia tetap taat walaupun ada resiko yang harus ditanggung oleh Stefanus, bahkan kematian sekalipun. Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sini titik balik kematian Stefanus malah menjadi sebuah pemberitaan yang sangat besar, di mana akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Stefanus pun menjadi umat, menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai karyanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya dan kebangkitannya itu menumbuhkan iman daripada Stefanus untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus yang dianggap ending, dianggap akhir dari segala sesuatu, tetapi ternyata bukan. Itu menjadi awal kesaksian banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya Stefanus. Bahkan Stefanus pun akhirnya memberikan teladan kepada para orang-orang percaya yang lain.
bahwa dirinya pun bisa menjadi saksi seperti Kristus. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup harus menjadi saksi, menyaksikan bagaimana karya agung Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin konteksnya memang berbeda, bahwa kita mungkin tidak harus seperti Stefanus yang harus mati. Tetapi tetapi ada poin penting yang tetap sama, yaitu apa? Stefanus bersaksi tentang karya agung Allah. Demikian juga kita harus bersaksi tentang karya agung Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyaksikan karya agung Allah? Tentu kita menyaksikan karya agung Allah tidak hanya berbicara saja, tetapi melalui tindakan nyata kita menyaksikan cinta kasih Allah. Itu malah menjadi kesaksian yang luar biasa. Ketika kita bersaksi bahwa kita telah disembuhkan oleh Tuhan, mungkin tidak harus spektakuler, didoakan langsung sembuh, tidak. Tetapi melalui obat-obatan, melalui cinta kasih yang ada melalui keluarga, di situ kita bisa menyaksikan bahwa Allah tetap menyertai, Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Demikian pula bersaudaraku, ketika banyak orang menyaksikan bahwa sebagai orang percaya kita tetap setia kepada panggilan kita, sebagai orang percaya kita tetap setia kepada iman kita, apapun itu, maka orang pun akan bisa melihat bagaimana orang percaya itu menghidupi imannya. Dan saya percaya pula ketika kita mampu menyaksikan dengan baik iman kita kepada sesama kita, saya percaya tentu ada orang juga yang akan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tentang karya agung Allah harus kita mulai. Mari kita menyaksikan cinta kasih Allah, baik itu dimulai dari keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tentu kita harus mengasihi dengan sesama yang kelihatan. Minimal antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak kepada orang tua, saling mengasihi. Ketika beban berat, mereka saling tolong menolong, topang menopang, dukung mendukung, maka orang lain bisa melihat. Walaupun badai ada di tengah-tengah keluarga kita, tetapi keluarga tetap solid, keluarga tetap bersatu, keluarga tetap mencintai Allah dan memuji nama Allah. Dan apa yang terjadi? Pasti orang lain pun akan mengikut kesaksian kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya kita bersaksi melalui kehidupan kita. Di tengah-tengah saat-saat yang sulit seperti ini, bagaimana kita bersaksi? Di tengah-tengah banyak orang yang bergumul akan kehidupan mereka, penderitaan dialami semua orang. Tidak ada yang tidak mengalami pergumulan pada saat wabah corona ini. Semua lapis masyarakat terkena imbasnya. Tetapi kita tetap wajib bersaksi bagaimana kita mengasihi Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan dengan cara sederhana, melalui keluarga kita, melalui dukungan, melalui doa, melalui ikatan persaudaraan yang ada. Mari kita menyaksikan cinta kasih Allah di dalam keluarga kita. Karena apa? Ketika kita menyaksikan karya agung Allah di dalam kehidupan kita, saya percaya nama Tuhan juga dipermuliakan, dan saya percaya pula banyak orang akan mengikut Dia. Mari kita bersaksi dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan diberikan kesempatan dan waktu untuk menyaksikan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Walaupun itu dengan cara yang paling sederhana. Tetapi kami diberikan mandat yang sama seperti Stefanus yang hidupnya menjadi saksimu. Kami juga hendak menjadi saksi sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu menjadi saksi-saksi yang hidup bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hendak memberikan syukur kita melalui persembahan. Nats pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu Jalan Hidup Tak Selalu.
Marilah kita bersama-sama menundukkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, hari ini kami dapat beribadah di keluarga kami masing-masing. Dan ini tentu anugerah Tuhan. Hari ini kami diajar agar kami menjadi saksi tentang karya agung Allah, bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kami. Maka kami juga harus bersaksi untuk sesama kami melalui tindakan dan perilaku kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar hidup kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta, dimanapun berada. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Di tengah-tengah kesulitan yang saat ini disandang, kiranya juga Tuhan menolong. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk menyertai kami semua. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami, di mana kami berjuang bersama-sama untuk menghadapi wabah corona ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, terlebih pemerintah kami yang berupaya untuk menangani hal ini. Kami mohon kekuatan, kami mohon perlindungan, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga wabah corona ini dapat segera selesai dan kami dapat semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, mari bersama dengan orang percaya di muka bumi ini, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan sukacita, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.